Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisis rasio keuangan. Ya, baiklah kita mulai. Sebelum kita menganalisis laporan keuangan, hal utama yang harus kita ketahui adalah apa itu laporan keuangan. Laporan keuangan muncul daripada aktivitas akuntansi yang kalau dulu dikatakan oleh orang adalah bagian pembukuan. Nah, pengertian laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan atas suatu perusahaan pada periode akuntansi yang menggambarkan kinerja perusahaan. Itulah definisi daripada laporan keuangan. Ada beberapa pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan. Yang pertama, pihak manajemen. Untuk apa pihak manajemen berkepentingan atas laporan keuangan? Pihak manajemen penting mengetahui laporan keuangan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, memberikan kompensasi ataupun pengembangan karir. Nah, di sini bagi manajemen, laporan keuangan ini menggambarkan kinerja mereka selama 1 tahun atau selama 1 periode akuntansi. Yang kedua adalah bagi pemegang saham. Di sini pemegang saham disebut juga investor. Apa guna laporan keuangan bagi pemegang saham? Untuk mengetahui kinerja perusahaan, mengetahui berapa pendapatan perusahaan, dan keamanan atas investasi yang mereka tanamkan. Jadi misalnya kita ingin berinvestasi pada suatu perusahaan, kita harus tahu dulu bagaimana kebaikan keuangan perusahaan tersebut. Dalam dunia pasar modal atau di bidang investasi, analisa laporan keuangan ini dikenal dengan nama analisis fundamental. Ketika kita akan menginvestasikan uang kita, amankah uang kita diinvestasikan di perusahaan tersebut atau tidak? Itu dapat kita lihat dari laporan keuangan perusahaan. Yang ketiga, bagi kreditor untuk mengetahui kemampuan perusahaan melunasi utang beserta bunganya. Banyak perusahaan yang membiayai aktivitas usahanya dengan utang. Sebelum melakukan peminjaman atau sebelum berhutang kepada kreditor, biasanya perusahaan akan dinilai oleh para kreditor. Seperti yang dikenal dengan istilah 5C. Salah satunya adalah capital dan yang kedua capacity. Nah, di sini bagaimanakah kemampuan perusahaan mengelola usahanya sehingga layak untuk diberikan pinjaman oleh kreditor. Yang keempat, bagi pemerintah, ini bertujuan untuk pemerintah dapat mengetahui berapa besaran pajak yang akan diterima dari perusahaan tersebut. Selain itu, bagi perusahaan-perusahaan yang ingin go public atau melantai di bursa efek, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah yang terkait dengan laporan keuangan. Dan yang kelima, bagi karyawan, ini menghasilkan keamanan bagi tenaga kerja jika ia tahu bagaimana kondisi perusahaannya. Kemudian, bagi karyawan, ini akan sangat penting jika perusahaan tersebut rutin memberikan bonus atas kinerja yang telah dicapai. Dengan demikian, para pegawai atau para karyawan tahu seberapa besar kompensasi atau bonus yang akan mereka terima atas kinerja yang telah dilakukan. Selanjutnya kita lihat apa saja komponen dari laporan keuangan. Yang pertama ada neraca, kemudian ada laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Neraca berisikan tentang posisi keuangan yang diantaranya berisi tentang aset, kewajiban, dan equity
pada saat tertentu. Laporan laba rugi menunjukkan penjualan, biaya, dan laba yang terjadi selama satu periode. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Ini menunjukkan perubahan ekuitas selama periode tertentu. Yang keempat, laporan arus kas. Menunjukkan laporan arus kas dalam periode tertentu. Dan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan yang berisi tentang rincian neraca dan laporan laba rugi, kebijakan akuntansi, dan lain sebagainya. Semua itu dituangkan dalam catatan atas laporan keuangan. Kemudian kita lihat dari laporan keuangan tersebut, kita dapat menganalisis rasio-rasio keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas, kemudian ada rasio solvabilitas atau leverage, yang ketiga rasio aktivitas, yang keempat rasio profitabilitas, dan yang kelima rasio market value. Ya, apa itu rasio likuiditas atau liquidity ratio? Rasio likuiditas itu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Seberapa mampukah perusahaan tersebut jika terjadi hutang yang jatuh tempo dapat dibayar oleh aset-aset lancar perusahaan. Itulah yang menunjukkan rasio likuiditas. Yang kedua, rasio solvabilitas. Ini menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban-kewajiban jangka panjangnya atau disebut dengan leverage. Leverage ini menunjukkan seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Yang ketiga, rasio aktivitas atau activity ratio menunjukkan tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan aset perusahaan. Yang keempat, profitability ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan penjualan aset dan modal perusahaan. Dengan kata lain, seberapa efisienkah aset yang ada dapat digunakan untuk menghasilkan bagi perusahaan. Yang terakhir, market value ratio menilai saham perusahaan yang telah go public. Kelima rasio ini akan kita bahas satu persatu. Dapat dilihat, yang pertama liquidity ratio. Terdiri dari current ratio atau rasio lancar. Cara mencarinya, kita cukup membagikan current asset atau aset lancar dibagi dengan current liabilities atau kewajiban lancar. Dengan kata lain, current ratio ini menunjukkan atau mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimiliki. Kalau dikatakan current ratio sudah lancar, ada lagi yang lebih lancar dari current ratio. Disebut dengan acid test ratio atau quick ratio. Ini mengukur kemampuan membayar perusahaan atas kewajiban-kewajiban jangka pendek dengan aset lancarnya, tetapi tidak termasuk di dalamnya persediaan. Sehingga untuk mencari quick ratio ini, current asset dikurangi dengan inventory dengan dibagi current liabilities atau kewajiban lancar. Current ratio dikatakan lancar, acid test ratio lebih lancar, dan yang ketiga ada cash ratio. Ini lebih liquid lagi daripada current ratio dan quick ratio. Kenapa? Di dalam cash ratio hanya membagikan cash dan marketable securities dengan current liabilities. Artinya apa? Di sini hanya kas dan setara kas sajalah yang dibagikan dengan current liabilities. Sedangkan piutang dan persediaan tidak masuk di dalam perhitungan cash ratio. Sehingga cash ratio ini lebih liquid daripada current ratio dan quick ratio. Semakin tinggi rasionya, maka kondisi keuangan perusahaan semakin baik.
dalam kategori dalam batas wajar tertentu. Kenapa? Ada kalanya kalau sangat tinggi uang kas yang kita miliki, ini menunjukkan adanya dana yang menganggur dalam perusahaan. Seharusnya di dalam manajemen keuangan tidak boleh ada dana yang menganggur. Kenapa? Karena di dalam setiap dana itu ada namanya biaya dana atau cost of fund. Jadi untuk melihat rasio-rasio ini kita harus melihat rata-rata industri atau rata-rata standar yang digunakan di dalam industri yang sama. Dan yang keempat adalah working capital atau modal kerja. Working capital adalah current asset dikurang current liability. Artinya apabila hasilnya negatif, ini menunjukkan perusahaan tidak mampu membayar hutang jangka pendeknya. Baru-baru ini kalau kita baca berita di bisnis.com pada tanggal 7 Juli 2020, sangat baru itu, Modern Land gagal bayar sebanyak 150 M. Kenapa bisa? Karena ketika hutang obligasinya jatuh tempo, dia tidak memiliki current asset yang cukup. Dalam hal ini, kas dan setara kasnya tidak mencukupi untuk membayar hutang jatuh temponya. Dikatakan bahwa kalaupun ia sanggup untuk membayar hutang jatuh tempo tersebut, ini akan mengganggu operasional perusahaan. Bisa kita lihat nanti, linknya akan saya bagikan. Kemudian yang kedua, kita lihat leverage ratio. Berikutnya kita lihat leverage ratio. Ya, ini melihat seberapa besar perusahaan membiayai usahanya dengan hutang. Ada namanya debt ratio. Mengukur proporsi dana yang bersumber dari utang untuk membiayai aktiva atau aset perusahaan. Artinya apa? Semakin besar rasionya, maka resiko keuangan perusahaan juga semakin meningkat. Nah, ini perlu diperhatikan bagi para kreditor ketika akan memberikan kredit kepada perusahaan, harus wanti-wanti atau harus dengan tepat mengukur rasio-rasio yang berkaitan dengan hutang ini. Kenapa? Karena ada kalanya ini berisiko bagi para kreditor ketika jatuh tempo hutangnya tersebut, perusahaan tidak dapat membayar kewajibannya. Yang kedua ada time interest and ratio. Ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunganya. Kemudian ada long term debt to equity. Ini mengukur besar kecilnya penggunaan utang jangka panjang dibandingkan dengan modal sendiri. Dan yang keempat, debt to tangible net worth. Di sini total kewajiban dibagi dengan aset berwujud atau tangible asset. Ya, kalau kita lihat baru-baru ini peringatan bagi bisnis properti itu ada kemungkinan akan terjadi gagal bayar. Kenapa? Karena ketidakmampuan mereka memanajemen asetnya atau memanajemen kasnya, sehingga muncullah gagal bayar. Hal ini dapat mengakibatkan perusahaan itu dituntut violate. Ya. Yang ketiga kita lihat activity ratio. Ini menunjukkan seberapa efisienkah perusahaan dalam mengelola usahanya. Di sini berkaitan dengan account receivable atau piutang usaha yang nanti akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Ada account receivable turnover, day sales, juga ada berkaitan dengan inventory, inventory turnover in day, operating cycle, dan total asset turnover. Penjelasan lebih lanjut ini akan kita bahas pada pertemuan topik berikutnya. Dan yang keempat ada profitability ratio. Ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan aset yang dimiliki. Ada return on asset dan ada return on equity dan ada return on investment. Nah, dari ketiga rasio ini menunjukkan bagaimana kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan asetnya. Di sisi lain, yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari sisi penjualan.
ini ditunjukkan dengan net profit margin dan operating profit margin. Selanjutnya kita lihat yang terakhir, market value ratio. Ini sangat baik untuk kita pelajari. Kenapa? Peluang di sini sangat besar, baik bagi para pengusaha ataupun bagi kita mahasiswa. Siapapun bisa jadi investor di pasar modal. Kita lihat di sini ada beberapa rasio yang akan kita gunakan untuk melihat dari sisi analisis fundamentalnya. Yang pertama, price earning ratio atau disingkat dengan PER. Ini mengukur pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang yang tercermin dari harga saham yang bersedia dibayar oleh investor. Semakin tinggi rasionya menunjukkan bahwa investor memiliki harapan yang baik pada perusahaan. Artinya di sini adalah itu menunjukkan harapan para investor. Namun jika angka PER ini tinggi di kalangan investor saham, ini menunjukkan harga perusahaan tersebut sudah cukup mahal. Kenapa? Karena PER ini menunjukkan market price per share dibagi dengan earning per share. Yang kedua, dividend yield. Ini mengukur seberapa besar tingkat keuntungan kalau dalam perusahaan disebut dengan dividen yang mampu dihasilkan dari investasi pada saham. Dividend yield diukur dengan dividen per share dibagi dengan market price per share. Selain memperoleh dividen, investor saham juga akan memperoleh capital gain. Untuk pembahasan tentang ini akan kita bahas pada materi yang lebih lanjut tentang pasar modal. Kemudian yang ketiga ada dividend payout ratio. Mengukur seberapa besar bagian laba bersih setelah pajak yang dibayar sebagai dividen. Laba suatu perusahaan tidak sepenuhnya dibagikan kepada pemegang saham. Nah, rasio inilah yang menentukan berapa besar dari laba tersebut yang dibagikan menjadi dividen dan seberapa besar yang ditahan menjadi returning atau laba ditahan. Dan yang terakhir, market to book ratio atau disebut juga dengan price book value atau PBV. Ini untuk melihat penilaian pasar keuangan terhadap manajemen dan organisasi perusahaan sebagai perusahaan yang berkesinambungan atau going concern. Market to book ratio diukur dengan market price per share dibagi dengan book value per share. Artinya ini juga menunjukkan mahal atau murahnya suatu perusahaan dihargai dalam pasar modal. Sebagai contoh kalau kita lihat harga saham 3.000 per lembar dibandingkan dengan harga saham 10.000 per lembar, belum tentu yang 3.000 tersebut lebih murah atau dikatakan murah daripada harga saham yang 10.000 per lembar. Kenapa? Kita harus melihat analisisnya. Berapa price earning ratio-nya dan berapa price to book value-nya. Jadi murah atau mahalnya suatu saham bukan dari harganya di pasar, tapi dari rasio-rasio yang harus kita hitung terlebih dahulu. Nanti akan saya sajikan neraca suatu perusahaan, kemudian akan ada laporan laba rugi. Silakan kalian coba-coba untuk mengerjakannya dan analisis laporan laba rugi dan neraca tersebut. Demikian pertemuan kali ini. Jika ada yang dipertanyakan, silakan kita diskusi untuk lebih lanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.